Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya. Oke. Nah, kali ini kita akan bahas tentang bab 5, Divide and Conquer, atau kita sebut dengan DANDC. Nah, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu. Mari kita simak baik-baik beberapa penjelasan yang akan saya sampaikan. Nah, di sini ada history DANDC. Yang pertama adalah Divide and Conquer. Dulunya adalah strategi militer yang dikenal dengan nama Divide Uti Impress. Nah, sekarang strategi tersebut menjadi strategi fundamental di dalam ilmu komputer dengan nama Divide and Conquer. Nah, ada definisi divide, yaitu membagi masalah menjadi beberapa masalah yang memiliki kemiripan dengan masalah semula, namun berukuran lebih kecil, idealnya berukuran hampir sama. Sedangkan conquer, nah ini adalah memecahkan atau menyelesaikan masing-masing atau masalah secara rekursif dan combine, menggabungkan solusi masing-masing masalah sehingga membentuk solusi masalah semula. Nah, ini yang definisi selanjutnya, objek permasalahan yang dibagi. Nah, ada masukan atau input atau instances yang berukuran n seperti bisa dikatakan di sini berupa tabel, lari atau array, kemudian matriks, ada eksponen dan lain-lain, bergantung pada masalahnya. Nah, tiap-tiap masalah mempunyai karakteristik yang sama, the same type, dengan karakteristik masalah asal, sehingga metode divide and conquer lebih natural jika diungkapkan dalam skema rekursif seperti itu. Nah, bentuk umum metode DANDC seperti ini. Coba. Yang pertama adalah n input nih. Nah, kemudian dari n input ini ada beberapa input lainnya dengan sampai input k ini. Dari 1, 2, 3 dan seterusnya input ke k. Kemudian ada subproblem 1 pada input 1 nih. Dari setiap input memiliki subproblem tersendiri. Subproblem 1, subproblem 2, subproblem 3, atau bahkan nanti subproblem K. Nah, kemudian akan menghasilkan subsolusi 1. Subsolusi 2, subsolusi 3, subsolusi K. Sampai menghasilkan solusi optimal. Yang dimaksud optimal dari berbagai subsolusi ini digabungkan dan menjadikan sebuah solusi yang optimal seperti itu. Nah, lanjut, skema umum algoritma divide and conquer atau kita sebut DANDC, yaitu prosedur divide and conquer. Di sini ada slash n slash conquer input n integer, bilangan bulat. Menyelesaikan masalah dengan algoritma DANDC, masukkan yang berukuran n, keluaran solusi dari masalah semula. Kemudian di sini ada deklarasi R, K, ini integer, bilangan bulat algoritma jika n di sini kurang dari sama dengan n0 atau awal maka ukuran masalah sudah cukup kecil seperti itu. Solusi masalah yang berukuran ini else atau lainnya
bagi menjadi R upah masalah-masalah. Ini masing-masing berkurang N per K. Ini jadi N per K untuk ya masing-masing dari R upah masalah do divide and conquer dalam kurung N dibagi K. N for ini. Nah, kemudian setelah ini ya karena ini seperti yang sebelumnya, akhirnya dalam bahasa pemrograman combine solusi dari R upah masalah menjadi solusi masalah semua. Ya, berakhir jika akan berakhir jika setelah ini di-combine dan seterusnya. Nah, jika pembagi selalu menghasilkan dua upah masalah yang berukuran sama, nah maka prosedur divide and conquer ini ya input and integer. Nah, menyelesaikan masalah dengan algoritma DINDC, masukkan yang berukuran N, keluaran solusi dari masalah semula. Nah, kemudian kita deklarasikan R, K integer, sehingga menghasilkan algoritma jika N kurang dari 0 ya maka ukuran masalah juga cukup kecil. Ya, solve upah masalah yang berukuran N ini ya, else lainnya bagi menjadi dua upah masalah menjadi masing-masing berukuran N per 2. Nah, ini bedanya dengan yang tadi. Kalau tadi itu K, ini 2. Divide and conquer upah masalah yang berukuran N dibagi 2. Divide and conquer upah masalah kedua yang berukuran juga N dibagi 2. Combine solusi dari dua upah masalah karena di sini ada dua masalah. Kemudian and if Tn sama dengan Gn ya kurang dari di sini N kurang dari sama dengan N0 ya 2T dalam kurung N dibagi 2 ditambah Fn kurang dari N lebih dari 0 seperti itu ya. Itu bedanya dengan yang tadi karena ini hanya memiliki dua upah masalah. Lanjut penjelasan selanjutnya yaitu divide and conquer pada nilai minimum dan maksimum. Contoh-contoh masalah mencari nilai minimum dan maksimum. Min, max. Nih. Di sini ada persoalan ya. Misalkan diberikan tabel A. Nah, ada sebuah tabel A namanya ya, yang berukuran N elemen. Jadi N elemen tuh bisa berapapun ya, sampai ke N, sesuai dengan yang ditentukan. Dan sudah berisi nilai integer atau bilangan bulat. Carilah nilai minimum dan nilai maksimum sekaligus di tabel tersebut. Ya. Nah, di sini penyelesaian dengan algoritma brute force seperti yang bab sebelumnya ya. Ya, kalau tidak salah itu di bab 4 ya. Prosedur min max ya, di sini 1 ya. Input A, kemudian di sini ya sampai tabel integer di sini koma N, di sini juga titik 2 itu integer ya. Output min max ya, di sini integer ya. Jadi keduanya ini adalah bilangan bulat. Mencari nilai minimum dan maksimum di tabel A yang berukuran N elemen secara brute force. Seperti itu. Masukkan tabel di sini ya, masukannya itu adalah tabel A yang sudah terdefinisi elemen-elemennya, keluarannya, nilai maksimum dan nilai minimum tabel. Deklarasi yang pertama yaitu adalah I di sini adalah bilangan bulat. Kemudian algoritmanya ya kita tuliskan minimal. Nah, di sini adalah A1 inisiasi nilai minimum. Jadi ini kita inisiasi minimum. Sedangkan A1 max itu merupakan inisiasi nilai maksimum. Untuk I ya, maka di sini 2 ya, to and do. Nah, kita eksekusi di sini. Jika AI ya, jika AI kurang dari minimal ya, maka min di sini ya A1 ya. Nah,
Dan ya, akhirnya jika ya ini syarat-syaratnya ya yang kita minta sebelumnya. Jika AI lebih dari max, maka merupakan nilai maksimal. Ya, kemudian and if ya and for, nah seperti itu. Ya, sudah selesai ya. Nah, seperti ini algoritmanya. Kemudian di sini ada Tn ya sama dengan n dikurangi 1 ditambah n dikurangi 2 sama dengan, kalau kita operasikan menjadi 2n kurangi 2 sama dengan ON, seperti itu. Ini seperti yang telah dijelaskan pada brute force sebelumnya. Oke, lanjut ya. Nah, ini contohnya lebih jelas lagi. Oke, misalkan tabel A berisi elemen-elemen sebagai berikut. Nah, di sini ada 4, 12, 23, 9, 21, 1, 35, 2, 24. Nah, di sini menggunakan ya divide and conquer ya. Kemudian ini dibagi ya, dibagi menjadi beberapa bagian ya. Ya, sehingga menghasilkan ya dari beberapa bilangan ini 4 ya, yang di sini ya 4, 12, 23, 9. Sedangkan di sini juga dibagi 21, 1, 35, 24. Nah, bergantung pembagiannya itu dibagi seperti apa. Di sini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 4 bilangan ya dan 5 bilangan. Nah, solve. Nah, ini ya, tentukan minimal dan maksimal pada tiap bagian. Nah, itu coba bagian ini berapa yang minimal. Nah, ternyata sudah diketahui di sana ada 4, ada 23. Kemudian di sini ada 1, ada 35. Nah, kemudian di-combine. Setelah di combine ya, ternyata di sana menghasilkan ya perpaduan antara keduanya ini ya. Perpaduan antara keduanya menghasilkan ya minimalnya itu 1 ternyata dan maksimalnya itu 35. Itu mudahnya. Jadi algoritmanya itu membaca dengan jelas gitu ya terkait ini, sehingga nanti bahasa komputer itu mudah memahaminya. Lanjut, penyelesaian dengan divide and conquer. Ini ukuran tabel hasil pembagian dapat dibuat cukup kecil sehingga mencari minimum dan maksimum dapat diselesaikan atau solve secara lebih mudah. Dalam hal ini ukuran kecil yang dipilih adalah 1 elemen atau 2 elemen, seperti itu ya. Itu merupakan solve-nya. Nah, contoh algoritmanya ya di sini ya. Misalnya min max A, di sini ada N, ada A, ada N, ada min, ada max. Nah, ini yang variabel kita definisikan. Algoritma untuk kasus N sama dengan 1, kemudian di sini N sama dengan 2, maka solve. Jika N sama dengan 1, maka min sama dengan max sama dengan AN. Jika N sama dengan 2, maka bandingkan kedua elemen untuk menentukan min dan max. Nah, seperti itu. Ini tadi. Untuk kasus N lebih dari 2, nah ini untuk penentuan N sama dengan 1, N sama dengan sudah. Nah, jika lebih nih ya, ini kasus tertentu. Ya, kasus N lebih dari 2, divide bagi 2 tabel A. Nah, jadi kalau cuma 1 sama 2 udah ditentukan itu yang namanya min sama maxnya kedua elemen tersebut. Tidak perlu pusing-pusing. Nah, kalau lebih daripada 2 berarti itu kan penjabaran misalnya dari 1 gitu ya. N-nya itu ada berapa lagi? Misalnya di sini 3, ada 4, ada 2 misalnya. Nah, ini kan lebih daripada
2. Maka bagian notabel A menjadi dua bagian yang sama. Ada A1, ada A2. Nah, bagi 2. Concure ya, min max A1 N dibagi 2. Jadi jumlahnya N itu dibagi 2. Menghasilkan min 1 atau max 1. Sedangkan di sini min max ya. A2, N2 kurangi min 2 max 2. Nah, kemudian di-combine. Jika min 1 kurang dari min 2 ya, then ya min ya di sini kurang dari ya min 1 else min. Nah, di sini mendampingi sama dengan di sini ya, maka ini min 2. Begitu pula sebaliknya. Seperti itu dalam menentukan kasus-kasus dari tabel yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, review contoh. Nah, di sini divide and conquer. Nah, di sini ada 4, 12, 23, 9. Di sini ada 21, 1, 35, 2, 24. Nah, di sini dibagi-bagi ya. Misalnya ini dulu ya, dibagi 2 dulu. Nah, kemudian ini ya dibagi 2 dulu. Ya, kemudian ini yang 21 ini kemudian juga dibagi 2 ya. Menghasilkan 21, 35, 2, terus di sini 24. Kemudian dari sini menghasilkan 21, 1, ya ini 35, 2, 24. Nah, di sini solve and combine. Setelah menghasilkan ini, nah coba kita kombinasi. Nah, di sini ada 4, ada 12. Sangat mudah kalau dibagi 2, 2, 2, 2 begitu ya. Ini kan dibagi 2, 2, 2 semuanya ya. Namun di sini ada sisa ya, 35 ini. 2, 2, 2, 2, 2, 2. Nah, gitu. Menghasilkan seperti ini. Nah, kemudian jika ini digabung ya menghasilkan 4 yang terbesar, maka di sini 23 4 yang paling kecil yang terbesar adalah 23 sehingga menghasilkan ini. Nah, bagaimana kalau yang sebelahnya? Nah, ini juga di-combine ya. Nah, di sini akan ada 211, di sini ada nilai max-nya dan min-nya. Ini juga ada max dan min-nya. Nah, karena ini tetap sudah ditemukan ya, maka yang di sini juga harus ditentukan menjadi 1 sama 35 jika di-combine keduanya. Nah, begitu digabung, ini menghasilkan sesuatu yang sederhana, menghasilkan 2 solusi. Solusi pertama, min-nya itu 1, kedua itu adalah max-nya ada 35. Seperti itu cara mengerjakannya. Mudah kan ya? Lanjut. Nah, sekarang kita belajar kompleksitas waktu asimptotik. Nah, ini apa namanya? Misalnya di sini ada T ya, waktu itu T, di sini ada N merupakan apa namanya? Nilainya ya. Nah, di sini yang pertama diawali N-nya itu adalah ya ini hasilnya 0 ya. Jika N-nya itu sama dengan 1. Kemudian di sini ya. Di sini misalnya menghasilkan 1 ya jika N sama dengan 2. Nah, jika N lebih daripada 2, maka menggunakan 2T dalam kurung N dibagi 2 ditambah 2. Nah, ini kalau N-nya itu lebih daripada 2. Misalnya ada 3, ya, 4, 5, dan seterusnya. Nah, asumsikan ya, kita misalkan N sama dengan 2 pangkat K. Misalnya ya, 2 pangkat K dengan K bilangan bulat positif. Nah, maka menghasilkan ya di sini Tn sama dengan 2T dalam kurung N dibagi 2 ditambah 2. Nah, kemudian ini ya kita apa namanya? Jabarkan 2T di sini N dibagi 4 plus 2 ya ditambah 2.
Nah, dan seterusnya ya, akan menghasilkan sebuah formula seperti ini. Nah, dan menghasilkan O N, ini penjabarannya ya. Nanti kita jabarkan, kalau bagi yang belum paham nanti kita bahas di sesi yang lain seperti itu ya. Nah, brute force ya versus divide and conquer. Min max 1 di sini secara brute force maka menghasilkan Tn sama dengan 2n dikurangi 2. Min max ya 2 secara divide and conquer maka ya Tn sama dengan 3n dibagi 2 dikurangi 2. Perhatikan di sana ya. 3n dibagi 2 dikurangi 2 kurang dari 2n kurang dari 2 kurang koma n lebih dari 2. Nah, akan menghasilkan kesimpulan algoritma min max lebih mangkus ya dengan menggunakan metode divide and conquer. Nah, tuh nih. Oke, lebih mangkus ya. Nih karena itu ada spesifikasi tersendiri. Nih. Nah, lanjut divide and conquer, merge sort ya, insertion sort ya, quick sort, selection sort. Nah, ini sorting dengan metode divide and conquer. Nah, prosedur sort, nah dalam kurung input ya dibagi atau output ya, input atau output. A ini tabel integer, sini input n ini adalah integer. Mengurutkan tabel A dengan metode divide and conquer. Masukkan sini ada tabel A dengan n elemen, keluaran tabel A yang terurut. Nah, ini algoritmanya ya. Jika ukuran di sini A lebih dari 1 ya, maka ya dan bagi A menjadi 2 bagian. Kemudian 2 bagian A1 dan A2 masing-masing berukuran N1 dan N2. Nah, di sini ada N sama dengan N1 ditambah N2. Sort ya A1, N1. Urut bagian kiri yang berurutan N1 elemen. Sort A2, N2. Urut bagian kanan yang berurutan N2 elemen. Combine. Nah, dari A1, A2, A. Gabung hasil pengukuran bagian kiri dan bagian kanan dan berakhir gitu ya, seperti itu, atau N ini contohnya. Nah, ini algoritma sorting ya, misalnya di sini ada himpunan A di dalam sebuah input di sini ya, ada 4, 12, 3, 9 dan seterusnya. Dua pendekatan approach ya, approach pengukuran. Mudah membagi, sulit menggabung, easy split or ya hard join. Nih, tabel A dibagi 2 berdasarkan posisi elemen. Divide. Nah, di sini A1. Nah, ini kita bagi lagi. Nah, ini kita bagi lagi. Nih. Ada 4 12, 3, 9 misalnya. A2 lanjutannya 1, 2, 1, 5, 2. Sort di sini ada 3, 4, 9, 12. Terurut dari yang kecil ke yang besar. Begitu pula yang ini. A2, 1, 2, 5, 2, 1. Combine. Nah, di antara keduanya kita combine sehingga menghasilkan sebuah urutan. Sehingga 1, 2, 3, 4, 5, 9, 12, 21. Algoritma pengukuran yang termasuk jenis ini urut gabung, merge sort, urut sisip, intersection sort. Jadi kita cari irisannya seperti itu. Jika ada sesuatu yang sama. Lanjut. Pendekatan pada algoritma sorting ya, sulit membagi, mudah menggabung. Nah,
split, isi join. Ya, tabel A dibagi 2 berdasarkan nilai elemennya. Misalnya elemen-elemen A1 kurang dari elemen-elemen A2, misalnya seperti itu. Sama seperti tadi kasusnya 4, 2, 3, 1, di sini 9, 2, 1, 5, 12 misalnya. Sini kemudian terurut 1, 2, 3, 4, A2, 5, 9, 12, 21. Sangat mudah nih. Combine hanya 1, 2, 3 sampai 21. Algoritma pengurutan yang termasuk di sini urut cepat ya, quick sort ya, urut seleksi, selection sort, seperti itu. Nah, merge sort algoritma untuk kasus n sama dengan 1 ya, maka tabel A sudah terurut dengan sendirinya. Langkah solve. Kemudian untuk kasus n lebih dari 1, maka ya n lebih dari 1 artinya 2, 3 dan seterusnya itu ya, sampai ke n. Divide bagi tabel A menjadi 2 bagian, bagian kiri dan bagian kanan. Masing-masing bagian berukuran n dibagi 2 elemen. Jadi jumlahnya anggota atau elemen itu dibagi dengan 2 bagian gitu ya. Concur secara rekursif terapkan algoritma ya DNC ya, DANC atau DNC pada bagian-bagian ya, kemudian merge gabung ya bagian pengurutan kedua bagian sehingga diberi tabel A yang terurut. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini sangat mudah ya. Oke, di sini ada A1, di sini ada A2 ya. Kemudian ada 1, 13, 24, 2, 15, 27. 1 kurang dari 2 ya, maka di sini 1. Bagaimana di sini 2 ya kurang dari 13, maka ada 1 dan 2. Selain itu tidak ada. Begitu pula dan seterusnya. Ya, 24 kurang dari berapa nih? 27 ya, maka 24. Nah, 1, 2, 3 kemudian diurutkan seperti ini terus sampai aja 27 ini. Nah, ini sangat mudah ya. Oke, misalkan di sini juga ada tabel A berisi elemen-elemen berikut, misalnya 4, 12, 23, 9 dan seterusnya. Divide and conquer dan solve-nya, maka ini kita tulis lagi, kemudian dibagi 2 bagian. Ya, kemudian kita bagi 2 lagi, di sini bagi 2 lagi, kemudian di sini dibagi 2 lagi nih. Masing-masing. Kemudian digabungkan ya. Ya, 4, 12 ya. 9, 23, tapi ini terurut dari yang kecil ke yang besar. Kemudian ini ini 4, 9, 12 juga digabungkan lagi, kembali lagi ke dalam urutan yang dari yang kecil kemudian ke yang besar. Sangat mudah. Nah, merge source dengan metode divide and conquer. Nah ini ya, salah dibaca ya, ini ya seperti yang tadi ya, ukurannya ini deklarasinya ya, integer atau 5, 1 kurang dari J. Kemudian jika dijumlahkan 1 J ya, div ya 2 merge sort A1 nikah plus 1 J, terusnya digabung lagi A, AI, K, J kan gitu ya. Ini kan dibagi-bagi kembali kan gitu. Kemudian and if. Nah, ini kompleksitas waktu merge source. Kompleksitas waktu asumsikan n sama dengan 2 pangkat K. Kemudian T ya, n sama dengan jumlah perbandingan pada pengurutan 2 buah upah tabel dan ditambah jumlah perbandingan prosedur merge. Nah, seperti ini. A ini sama dengan 1, kalau lebih dari 1, kemudian misalkan 2T dalam kurung n dibagi 2 ditambah Cn. Seperti itu. Nah, ini penyelesaiannya ya, 2T dibagi 2 Cn, kemudian ini kita pecah lagi 2, di sini ada 2T, ini N per 4, ini kan kembali lagi ke atas sebenarnya, ini dibagi 2 semuanya. Nah, kemudian ini menghasilkan sebuah 2K T N per 2K ditambah KCN.
berhenti jika ukuran tabel terkecil n sama dengan 1. Maka di sini ada 2/2k sama dengan 1, ya. Maka k sama dengan 2 log n, gitu ya. Ini kan bisa dibuat logaritma ya. Ini dibuat menjadi logaritma menjadi k. Ini kan turun, k-nya itu menjadi ini sama dengan 2 log n, sehingga kalau kita substitusi k-nya kayak gitu ya, ini menjadi U dalam kurung n 2 log n, seperti itu. Nah, ini untuk yang intersection sort algoritmanya. Ini wasud and integer ya, tabel A dengan elemen tabel A, keluarannya ini tabel A yang terurut dari yang kecil ke yang terbesar. Kita deklarasi k sama dengan di sini titik 2 integer ya. Algoritma jika kurang dari J maka ya ukuran A lebih dari 1. K ya di sini I ya inputannya ya. Insertion sort A I K, kemudian ini jika sort A K plus 1 kalau 1 J. Kemudian A I KJ misalnya NIF. Ini juga untuk yang intersection sort dengan divide and conquer ya. Kalau ini prosedur match dapat diganti dengan prosedur penyisipan sebuah elemen pada tabel yang sudah terurut. Lihat algoritma intersection sort versi ya itu ya. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini dibagi-bagi menjadi 2 ya di sini. Kemudian terus sampai dia menghasilkan ya seperti ini. Nah, kemudian di merge 4, 12 ini nih kalau merge gabungan ya masuk sebuah terurut. Nah, ini tinggal hitung bagaimana, tinggal diurut sesuai dengan prosedur yang ada. Ini kompleksitas intersection sort, nah sama sudah dijelaskan seperti yang tadi di depan. Quicksort ini termasuk pada penekanan sulit membagi, mudah menggabungkan, sama penjelasan seperti yang sebelumnya. Nah ini contohnya ya, ini sehingga menghasilkan semua ini. Ini terurut semua sama ini ya, kemudian digabungkannya antara 1 dan A2 menghasilkan A. Nah, teknik praktis quicksort, pilih di sini ada X elemen, ada A1, A2, N sebagai pivot. Pindai tabel kiri ditemukan seperti ini, pindai tabel kanan sampai ditemukan pertukaran sini, ulangi dari posisi 1 sampai kedua, kemudian bertemu di tengah tabel. Nah, ini pivotnya ya, ini seperti itu. Langkah-langkah partisi ya. Berikut langkah di sini ada 81 dan seterusnya langkah-langkah partisi. Kita cari 6 pivotnya, kemudian ya di sini ya ada P dan Q. Kemudian di sini ada 4. Ini kan yang ke-1. Ini 2 dan 3, ini yang ke-4. Nah, ini kemudian digabung kembali ya. Nah, hasil partisi yang pertama ini ya. Ini kan bergeser gitu ya. Ditukar ini. Untuk menghasilkan sebuah urutan di mana Q kurang dari P, ini seperti itu. Jadi harus bisa diketahui ini ya, angka ternyata setelah dibagi menjadi 2 ada yang sisip, ini harus perlu ditukarkan seperti itu. Kemudian di sini ada hasil partisi pertama yaitu kurang dari 6, kemudian lebih dari sama dengan 6, seperti itu ya cara membaginya. Sangat mudah, ini kan ditukar. Bagaimana ini dibagi menjadi 2. Ini dibagi menjadi 2. Ternyata kalau sudah dibagi 2 tuh ada yang
kurang pas misalnya ya, ini misalnya ya 6 kan harusnya ada di sini, berarti kita tukar ke sini sehingga hasil penukaran seperti ini ya, sehingga setelah dipartisi menghasilkan sebuah batas ya, ada yang kurang dari 6, ada yang lebih dari sama dengan 6, seperti itu. Udah kan? Nah, selanjutnya setelah menemukan yang tadi ya, mari baru pertukaran yang lain. Ya, pertukaran lain sehingga di sini ya, di sini P berhenti. Ini ya. Ini ditukar gitu ya. P kemudian Q ya, terbesar dan terkecil ya, 1 5. Ini 6 sama 9. Kemudian di sini ada 4 dan berapa itu? 3, 4, sorry, di sini ada 8. Kemudian Q ya akan berhenti lebih dari P berhenti. Ya, Q lebih dari P berhenti. Nah, sehingga di sini 1, di sini 4 ya. Ini ya, nah ini juga terurut. Sama ya, digurutkan dari terbesar dan terkecil. Terus seperti ini ya. Terus ya, ditukar, P pastikan ini berhenti kalau sudah P lebih besar daripada Q, pasti akan berhenti. Kalau belum ya terus jalannya sampai ini menghasilkan sebuah urutan 1 2 3 4 5 gitu. Nah, ini pseudo ya, code quit sorts. Nah, seperti ini deklarasinya, bisa dibaca ya di sana. Kemudian cara memilih pivot elemen pertama, elemen akhir, di sini elemen tengah tabel. Pivot dipilih secara acak dari satu elemen tabel. Pivot sama dengan elemen median tabel. Nah, kompleksitas algoritma Quick-Sort kasus terbaik best case, kasus sebaik jika pivot di sini ada jadi pivot elemen median sedemikian sehingga kedua upah tabel bukan relatif sama setiap kali pempartisian. Misalnya seperti ini ya. Ada n dibagi 2, n dibagi 4. Nah, seperti apa namanya? Faktor ya, di sini pohon faktor seperti itu ya. Ini dibagi-bagi lagi seperti itu. Misalkan menjadi 1. Ini juga sama seperti yang sebelumnya ini. Nah, kasus terburuk worst case di kompleksitas algoritma Quick-Sort kasus ini jadi bila setiap partisi pivot selalu elemen maksimum atau elemen minimum tabel. Kasus jika tabel sudah terurut menaik atau menurun seperti itu. Ini worst case ya, kasus terburuk seperti ini. Terus ini dari n sini berkurang, n kurang 1, kemudian n kurangnya 2, ini ya sampai sini 1. Jadi kasusnya menurun. Coba di sini kompleksitas waktu, ini yang worst case. Ini yang average, data-data kasus. Kasus ini jadi jika pivot dipilih secara acak dari elemen tabel dan peluang setiap elemen dipilih menjadi pivot yang sama. Jadi T average n sama dengan U n 2 log n. Ini selection sort-nya kalau dibaca ya berdasarkan urutan tadi. Ini code source-nya bisa dibaca ya, dan bisa perhatikan perbedaannya dengan yang sebelumnya. Nah, ini contohnya. Lakukan selection sort. Yang pertama ini terus ya 1 di sini. Terus 1 2 3 sampai di sini kembali yang menjadi hal yang menjadi terurut seperti itu.
Ini algoritma sama seperti sebelumnya. Nah, divide and conquer. Jadi, ini penjelasan selanjutnya ya. Oke. Ya. Lanjut divide and conquer perpangkatan ya. Nah, ini perpangkatan A pangkat N. Misalkan A elemen R dan N adalah bilangan bulat tidak negatif ya. Jadi AN sama dengan A ya dikali ya, di sini ada pangkat-pangkat ya N kali jika N lebih dari 0. 1 jika N sama dengan 0. Ini kompleksitas waktunya ya. Jadi di sini ada perbedaannya yaitu menggunakan pangkat. Kalau sebelumnya tidak ada pangkat. Ya. Kemudian dikalikan ini ya, ini K hasil integer. Keluarannya nilai perpangkatan gitu. So, hasilnya seperti ini. Nah, perpangkatan dengan divide and conquer algoritma menghitung A pangkat N. Untuk kasus N sama dengan 0, maka A N sama dengan 1 karena pangkatnya 0. Untuk kasus lebih dari 0 bedakan menjadi 2 kasus. Jika N genap maka AN sama dengan A N dibagi 2, di sini A pangkat N dibagi 2. Jika N ganjil maka di sini A pangkat N sama dengan A N dikurangi 1 dibagi 2. A N kurangi 1 dibagi 2. Nah, ini ada pilihan genap dan ganjil. Nah, ini contohnya ya, menghitung 3 pangkat 16 dengan divide and conquer. 3, di sini ada 8, 2. Kemudian dibagi lagi, ini 4, ini karena ada perkalian, ya 2, 2, 2, dan seterusnya, sampai di sini menghasilkan 9 ya, karena di sini sudah pangkatkan, ini 2, 2, 2, 81 ya. Nah, ini sangat mudah sekali nih, cepat dalam pengerjaannya. Nah, ini expressionnya di sini ada algoritma ya. Jika N sama dengan 0 dan return 1 ya. Lainnya jika ini lebih dari 0 ya. Nah, ini N if ya, kemudian memberikan true jika N ganjil seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Kita pindah dalam bahasa pemrograman. Nah, ini untuk yang kompleksitas algoritma divide dengan kompleksitas algoritma, ini penyelesaiannya ya. Ini 1. Nah, ini sama dengan 0, maka di sini lebih daripada 0 menghasilkan 1 ditambah T, di sini selling ya. Nah, ini pembulatan ke bawah ya. N dibagi 2 ya. Pembulatan ke bawah N dibagi 2 maka menghasilkan ini. Sangat mudah. Kemudian penyelesaian kompleksitas algoritmanya juga ya. Di sini persamaan terakhir membuat N, kemudian dibuatkan log sama dengan log 1 di sini ya, kemudian log, logaritma sampai dan seterusnya. Nanti kita jelaskan di sesi diskusi. Brute force versus conquer. Nah, kompleksitas algoritma perpangkatan dengan menggunakan metode brute force. Nah, di sini ada T waktu timer yang di sini ya, BF ya, N sama dengan O, N kompleksitas algoritma perpangkatan metode divide and conquer. Metode divide and conquer pada algoritma perpangkatan lebih mangkus daripada metode brute force. Terima kasih, itu kesimpulannya ya. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan kali ini. Nanti kita bisa diskusi ya terkait beberapa hal yang mungkin barangkali bisa atau bingung ya terkait dengan materi ini, karena kita harus terus belajar, harus tetap semangat dalam setiap materi yang telah disajikan. Itu saja dari saya, mohon maaf bila ada salah kata ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.